sistem budidaya konvensional atau disebutnya adalah green water system atau GWS ya. Kita akan lihat green water system itu airnya hijau ya, dia full matahari ya. Jadi bakteri yang terkandung dalam air itu mengandung plankton namanya. Plankton itu bisa disebut amuba ya. Amuba dia bekerjanya adalah mengurai fases, memakan amonia. Bakterinya itu memakan yang namanya fases ikan atau amonia. Setelah itu fungsinya adalah supaya si amonia itu tidak menjadi nitrit ya. Nitrit itu adalah racun. Jadi jika ada bakteri treatment air itu, nanti si amonia akan diolah oleh bakteri air yang disebut plankton tadi, sehingga si fases atau amonia tersebut menjadi yang namanya nitrat. Nitrat adalah makanan bagi si plankton tersebut. Sistem budidaya lele dalam ember atau biasa disebut budidamber. Untuk budidamber ini adalah menggunakan sistem bioflok plus vortex seperti itu ya. Jadi ini adalah sistem bioflok dengan menggunakan aerasi, dengan bakteri yang kita gunakan adalah bioflok, dan ini adalah kolam vortexnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses berjamaah petani lele Nusantara. Salam hangat dari kota Karawang, Jawir Farm. Di video kali ini kita akan membahas tuntas apa itu budidaya lele konvensional ya, atau dibilangnya adalah GWS, dan satu lagi adalah sistem budidaya lele bioflok ya. Jadi bioflok plus GWS seperti itu. Bagi teman-teman yang baru bergabung di akun saya Dr. Lele Jawir Farm, perkenalkan, kami dari kota Karawang. Jadi kami ingin menjelaskan beberapa sistem budidaya lele yang ada di kita ya. Jadi yang belum kenal saya, silahkan nanti untuk subscribe, like, dan komennya. Jangan lupa satu lagi, share video bermanfaat ini, bermanfaat buat teman-teman semuanya, berkah buat usaha kita dan berkah buat keluarga kita. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses berjamaah petani lele Nusantara. Salam hangat dari kota Karawang, Jawir Farm. Perkenalkan, nama saya Hari Yunanto. Biasa teman-teman di kota Karawang dan sekitarnya ya, Bekasi, Jakarta, Purwakarta, Subang ataupun Karawang sendiri menyebut saya adalah Om Jawir seperti itu ya. Jadi bagi yang belum kenal saya, perkenalkan, di akun saya ini adalah Dr. Lele Jawir Farm. Ini adalah nama yang diberikan sama teman-teman di Karawang seperti itu ya. Jadi itu bukan nama yang saya berikan ya di channel ini, tapi alhamdulillah sampai saat ini channel ini berkembang dengan baik ya. Jadi bagi yang belum kenal saya, boleh di subscribe, di like ataupun di komen ya. Apapun pertanyaan dari teman-teman nanti akan saya jawab ya. Memang basic saya di tahun 2016, 2017, 2018 itu saya menggeluti pembesaran di kolam budidaya bioflok seperti itu. Nah, setelah itu saya pemijahan, pendederan dan pembesaran sendiri saya lakukan di kolam tanah dan di kolam bulat. Tapi tempatnya bukan di sini. Nanti kita akan keliling ke kolam, kita akan lihat
tata cara budidaya konvensional juga ada ya. Jadi kita akan bermain mindset dulu. Mindset kita adalah hewan yang kita pelihara ini adalah lele. Lele ini adalah habitat asli atau ekosistem aslinya adalah di rawa-rawa, di sungai, dan di kali-kali begitu ya, di kolam tanah khususnya. Jadi kenapa ada perlakuan khusus di kolam budidaya lele di atas? Jadi perlu diketahui teman-teman, kolam budidaya lele yang di atas itu biasanya disebut ya kolam atas, itu seperti kolam kotak, kolam semen, kolam bulat, ataupun kolam-kolam ember yang ada di video ini. Jadi pola pikir kita ganti dulu seperti ini. Jadi habitat asli atau ekosistem asli si ikan ini adalah di kali, di sungai. Jadi ketika dia membuang kotoran atau namanya itu dibilangnya adalah fases atau tai ikan, itu bisa terurai oleh hewan-hewan renmit yang ada di tanah seperti itu ya. Tapi ketika kita mengalihkan ekosistem itu di ember, di kolam kotak atau di kolam bulat, nah itu ada perlakuan khusus. Nah perlakuan khusus itu ada beberapa sistem yang kita anut dalam tata cara budidaya lele konvensional. Misalkan contohnya satu. Yang kedua adalah sistem RAS, sistem GWS, sistem RWS, sistem bioflok, dan banyak lagi ya. Jadi yang kita anut itu mau sistem bagaimana seperti itu. Makanya karena basic saya ada di bioflok, maka saya ciptakan kolam budidaya bioflok plus Vortex ini supaya teman-teman mudah untuk memahami dan memeliharanya. Karena kenapa? Tai atau fases ikan yang ada di kolam atas ini, khususnya kolam ember ini, tidak serta-merta dia tainya itu tidak bisa diolah sama siapa. Karena kenapa? Ya bolehlah kita di kolam tanah, misalkan begini. Lele itu ada di kolam tanah, nya dimakan cacing. Cacingnya besar dimakan sama lele. Lelenya lagi dimakan sama anaknya cacing. Cacingnya besar terus dimakan sama lele lagi. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang mau makan fases yang ada di kolam ember ini atau di kolam-kolam budidaya lele yang ada di kolam atas seperti itu. Nah, makanya ada treatment khusus, ada perlakuan khusus untuk menghasilkan suatu keberhasilan dalam tata cara budidaya lele dengan baik dan benar seperti itu. Nanti kita akan coba keliling kolam ya. Kita akan keliling kolam budidaya lele saya seperti apa ya. Seperti itu. Kita akan perkenalkan ya. Perkenalkan sebuah sistem ya. Jadi apa yang saya bicarakan tadi adalah sistem budidaya konvensional atau disebutnya adalah green water system atau GWS ya. Kita akan lihat green water system itu airnya hijau ya. Dia full matahari ya. Jadi bakteri yang terkandung dalam air itu mengandung plankton namanya. Plankton itu bisa disebut amuba ya. Amuba dia bekerjanya adalah mengurai fases, memakan amonia. Bakterinya itu memakan yang namanya fases ikan atau amonia. Setelah itu fungsinya adalah supaya si amonia itu tidak menjadi nitrit ya. Nitrit itu adalah racun. Jadi jika ada bakteri treatment air itu nanti si amonia akan diolah oleh bakteri air yang disebut plankton tadi, sehingga si fases atau amonia tersebut menjadi yang namanya nitrat. Nitrat adalah makanan bagi si plankton tersebut begitu ya. Nah, ini adalah sistem konvensional atau GWS. Nah, kita akan coba lihat sistem bioflok ya. Kita akan coba lihat sistem bioflok. Kebetulan saya juga share di YouTube ya nanti untuk sistem budidaya lele bioflok. Kebetulan di akun saya di media sosial lain atau di platform lain saya sudah share bagaimana tata cara budidaya lele bioflok. Ada yang di request ke saya bagaimana tata cara budidaya lele dengan baik dan benar di kolam ember. Kebetulan basic saya adalah bioflok, makanya saya ciptakan budidaya lele dalam ember ini adalah sistem bioflok ya.
Nah, untuk bioflok tersendiri ini adalah nanti beda lagi treatment airnya, tapi basicnya sama, perawatan air harian mingguan itu sama, tapi karena ini ada penambahan sistem mungkin lebih mudah bagi saya atau bagi teman-teman ketika nanti menjalaninya. Nah, nanti bagi teman-teman juga misalkan dengan sistem bioflok baru melihat video saya, nanti bisa diaplikasikan di sistem bioflok ya, yaitu kolam bulat ya. Kita akan coba lihat. Ini adalah sistem bioflok. Jadi sistem yang bekerja di dalam air ini adalah bakterinya flok ya. Tapi untuk sistem konvensional itu adalah bakterinya adalah plankton atau hijau. Nah, itu tidak diperkenankan atau tidak dianjurkan terkena matahari ya, langsung ya. Boleh memakai paranet, paranetnya adalah 90%. Paranet 90% artinya matahari yang masuk ke dalam kolam itu hanya 10% saja. 90%-nya ditahan sama yang namanya paranet tersebut. Nah, ini kebetulan kemarin kolam toron ini udah panen ya. Ini beda sistem. Bioflok ini adalah padat tebar. Pertama, keduanya bisa memaksimalkan ketika kekurangan air seperti itu ya. Dan panennya pun bisa lebih bagus ya. Karena saya bioflok di tahun 2016-2017, makanya saya ciptakan bioflok ini buat edukasi. Nanti saya akan share juga ke YouTube saya. Buat teman-teman yang mau belajar, silahkan nanti di YouTube ya. Ada sistem konvensional yang sekarang ini nanti saya akan pantau setiap hari. Saya akan share di YouTube setiap hari perkembangannya bagaimana. Nah, untuk budidaya lele yang ada di ember ini atau bioflok ini saya juga akan share setiap hari perkembangannya bagaimana ya. Nah, ini bioflok saya ini adalah penambahan sistem vortex ya. Vortex ini nanti akan saya jelaskan di lain video ya, lain video di bioflok ada, nanti silahkan buka di video YouTube saya, nanti akan saya edukasikan di situ komplit ya, dari awal sampai akhir ya.